Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas ceritanya malam hari ini adalah kisah mengenai sosok bernama Lisbeth. Jadi kalau kalian yang mengikuti kisah Maman sebelumnya, ini adalah kelanjutan dari ceritanya beliau, karena ini merupakan salah satu bagian juga dari keseluruhan cerita Maman ya. Tapi kali ini kita akan melihat cerita tersebut dari sudut pandangnya si Lisbeth. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali melihat channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita mengenai sosok residual energi yang dulu pernah hidup. Percaya atau tidak itu kembali kepada kalian semua. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan ya, sama-sama seperti halnya dengan si Maman ya, bahwasanya si Lisbeth ini berasal dari lain kehidupan sekitar tahun 50-an. Cuma bedanya si Lisbeth adalah perempuan yang murni keturunan warga negara Belanda. Dan sedikit membahas mengenai masa lalunya si Lisbeth ya. Lisbeth ini memang berasal dari keluarga yang broken home. Sejak dia kecil ibunya sudah meninggal dunia, dan dia hanya dibesarkan oleh seorang ayah yang memang pemabuk dan gila judi. Jadi waktu itu keadaan ekonomi dari keluarganya si Lisbeth ini kan awalnya memang ya bisa dikatakan berkecukupan ya. Tapi lama-kelamaan itu habis gitu karena kebiasaan bapaknya tadi suka judi. Dan ketika keadaan keluarga Lisbeth itu sudah berada di ambang kehancuran, pada saat itu ayahnya si Lisbeth ini berusaha mencari cara bagaimana supaya bisa mengangkat lagi keadaan keluarga mereka secara ekonomi. Dan pada saat itu Lisbeth sendiri juga tidak tahu ya bagaimana kemudian si bapaknya ini bisa memiliki ide untuk menjodohkan Lisbeth dengan seseorang. Cuma yang jelas waktu itu si Lisbeth ini kemudian diminta oleh bapaknya sendiri untuk menikah dengan seseorang yang dianggap sangat mapan dan bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Dan pada saat itu bapaknya si Lisbeth ini beralasan bahwasanya pria yang akan dijodohkan kepada si Lisbeth merupakan anak dari kenalan dekatnya. Lisbeth sendiri tidak tahu perjanjian macam apa yang sudah dibuat oleh bapaknya kepada keluarga dari pria yang akan dijodohkan oleh si Lisbeth ya. Tapi memang karena pada dasarnya Lisbeth ini anak yang nggak neko-neko, dia nggak pernah macem-macem, dia selalu nurut dengan perkataan orang tuanya gitu. Bisa dikatakan Lisbeth ini anak rumahan lah, dia nggak tahu dunia luar itu seperti apa. Jadi ketika si bapaknya meminta dia untuk menikah dengan pria yang sudah ditentukan, ya pada saat itu Lisbeth nurut-nurut aja. Apalagi menurut Lisbeth ketika bapaknya meminta hal tersebut kepada dia, bapaknya ini sampai nangis-nangis gitu, mohon-mohon kepada si Lisbeth karena bapaknya ini nggak mau sampai keluarga mereka bangkrut. Dan di usia ke-18 tahun, Lisbeth pun memutuskan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya. Dia menerima permintaan ayahnya untuk menikah, dijodohkan gitu ya dengan pria yang lain. Dan saat itu sebelum hari pernikahan, si Lisbeth ini diajak oleh bapaknya untuk bertemu dengan pihak keluarga dari pria yang akan dijodohkan dengannya. Dan buat kalian yang sudah menonton kisah Maman sebelumnya pasti sudah tahu bahwasanya sosok pria yang dijodohkan kepada si Lisbeth ini bernama Martin ya. Jadi si Martin ini kan punya ibunya yang tinggal di kota lain tersebut itu. Dan kita sebut saja dalam cerita ini nama ibunya si Martin ini Anna ya. Jadi pada saat itu Lisbeth ini dibawalah oleh bapaknya untuk datang ke rumahnya si Anna untuk sekedar berkenalan lah gitu. Dan ketika sampai di rumah si Anna, Lisbeth ini mengaku bahwasanya perlakuan si Anna ini sangat baik sama dia. Jadi kelihatan sekali si Anna ini orangnya penyayang gitu kan ya. Ya si Lisbeth yang sejak kecil kangen gitu ya sama ibunya yang sudah lama meninggal. Dia sudah lama tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Ketika kemudian dia merasakan bahwa ibu dari pria yang akan dijodohkan dengan dia ini bersikap baik kepada dia, tentu saja si Lisbeth ini jadi hatinya jadi luluh gitu. Jadi kayak ya sudahlah, saya kayaknya memutuskan hal yang benar untuk menikah dengan anak dari ibu ini karena memang calon mertua saya ini kayaknya kelihatannya baik. Dan dengan jarak yang tidak terlalu lama, mungkin sekitar 1 mingguan ya setelah pertemuan si Lisbeth dengan si Anna untuk pertama kalinya waktu itu, kemudian si Lisbeth ini kembali dipanggil lah untuk berkunjung ke rumahnya si Anna. Dan waktu itu untuk yang kedua kalinya si Lisbeth ini tetap meminta bapaknya untuk menemani dia ya untuk mendatangi rumahnya si Anna. Dan yang sedikit mengejutkan pada saat itu adalah ketika si Lisbeth ini datang ke rumahnya si Anna, dia melihat ada sosok si Martin di rumah tersebut. Dan di sanalah dia baru tahu, bapaknya kan bilang sama si Lisbeth gitu ya, ini loh pria yang mau dinikahkan sama kamu, namanya Martin gitu. Pokoknya semuanya diceritain lah. Dan meskipun si Lisbeth ini sudah berusaha untuk berlapang dada menerima perjodohan tersebut ya, tapi dari apa yang dia lihat, kesan pertama yang dia lihat dari
dari sosok si Martin ini. Si Martin ini jadi kayak dingin banget sama si Lisbeth, kayak nggak peduli gitu si Lisbeth ada di sana. Jadi kayak feelingnya si Lisbeth ini mengatakan bahwa kayaknya laki-laki ini nggak suka deh dengan perjodohan ini. Dan pada saat itu mereka semua diajak untuk makan siang di rumahnya si Anna. Di satu meja makan yang cukup besar gitu ya. Suasana memang berjalan cukup hangat. Pada saat itu si Lisbeth mendengar bapaknya dan juga si Anna ini ngobrol. Tapi meskipun begitu antara dia dan juga si Martin ini sama sekali tidak ada komunikasi. Jadi si Martin ini kayak menghindari kontak mata gitu sama si Lisbeth. Dan menurut si Lisbeth pada saat itu meskipun belum ada rasa suka ya di hatinya si Lisbeth kepada sosok si Martin, cuma karena dia diperlakukan seperti itu, dia tetap aja ngerasa sakit hati, kayak kok saya diginiin banget ya, kayak seolah-olah saya nggak ada harga dirinya sebagai perempuan. Dan di tengah jamuan makan siang tersebut kemudian tercetuslah rencana pernikahan mereka yang ternyata akan dilakukan keesokan harinya. Dan sebenarnya itu cukup mengejutkan si Lisbeth karena dia sama sekali tidak diberitahukan rencana tersebut sebelumnya. Dia juga nggak tahu ya apakah bapaknya sudah tahu apa belum gitu, apakah dia lupa memberikan informasi tersebut sama Lisbeth atau bagaimana gitu. Karena memang menurut si Lisbeth semuanya berjalan begitu cepat dan tiba-tiba. Berbeda dengan si Lisbeth yang kaget gitu ya, si Martin ini cenderung biasa aja gitu. Jadi dia kayak nggak bereaksi sama sekali, kayak no respon aja gitu. Dan itu yang membuat si Lisbeth tuh kayak ngerasa, ini orang kenapa sih gitu. Jadi dia ya tetap aja makan, kayak nggak terganggu dengan omongan-omongan orang yang ada di sekitarnya yang membicarakan tentang pernikahan dia. Dan setelah selesai makan siang, mereka memiliki waktu lah untuk bersantai gitu. Jadi si Lisbeth sempat melihat bapaknya ini agak SKSD kepada sosok si Martin, ngajak ngobrol gimana gitu kan. Meskipun Lisbeth sendiri melihat si Martin ini kayak males gitu nanggapin. Dan waktu itu tujuan si Lisbeth adalah ibunya si Martin, si Anna gitu. Jadi si Lisbeth ini mengajak ibunya si Martin ini untuk bicara empat mata. Dan di dalam pembicaraan yang private tersebut, si Lisbeth ini ngomonglah secara jujur kan kepada si Anna bahwa, Bu, apakah yakin dengan perjodohan ini? Karena memang kok saya lihat anaknya ibu kayak nggak suka sama saya gitu. Sayanya takut nanti kalau misalkan pernikahan ini nggak berjalan antara suka sama suka, nantinya kan pernikahannya tidak bisa saling membahagiakan. Tapi pada saat itu ibunda dari si Martin ini justru menolak ya pernyataannya si Lisbeth. Dia meyakinkan si Lisbeth bahwasanya keputusan yang dia buat pada saat itu adalah sesuatu yang tepat. Dia juga mengatakan kepada Lisbeth bahwasanya meskipun Martin di luarnya terlihat dingin, terlihat sombong, arogan gitu ya, galak. Tapi sebenarnya si Martin itu adalah anak yang sangat baik. Dan ibunya Martin ini mengatakan kepada Lisbeth bahwa sejak pertama kali si Anna ini melihat si Lisbeth gitu, nggak tahu kenapa Anna ini merasa yakin bahwa Lisbeth ini adalah orang yang tepat untuk menggantikan dirinya nanti menjaga si Martin ketika si Anna ini sudah tiada. Dan mendengar alasan tersebut, nggak tahu kenapa si Lisbeth ini merasa iba gitu, kayak ngerasa oh ternyata ibunya dari Martin ini sangat sayang kepada anaknya. Jadi pada saat itu keraguan yang sempat muncul di dalam hatinya si Lisbeth untuk menikahi si Martin ya karena sifatnya yang seperti itu, pada akhirnya ya bisa diluluhkan oleh si Anna, ibunya si Martin. Dan sebagai informasi, meskipun si Martin ini usianya sudah sangat matang ya, pada saat itu sudah sekitar 45 tahunan, tapi secara fisik dan wajah Martin ini bisa dikatakan masih cukup segar, masih cukup gagah gitu untuk seusianya. Auranya sangat kuat ya, bahkan saya pun yang waktu itu melihat sosok beliau hanya melalui residual memory saja merasa terintimidasi oleh oleh karisma yang beliau miliki. Dan keesokan harinya, hari di mana pernikahan Lisbeth dan Martin ini memang sudah direncanakan ya. Mereka menikah di sebuah gereja kecil yang pada saat itu hanya dihadiri keluarga inti dari pihak Martin dan juga pihak si Lisbeth. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, si Lisbeth ini bercerita bahwa Martin sempat menemuinya beberapa saat di sebuah ruangan kecil yang memang pada saat itu berada di bagian belakang dari gereja. Jadi tempat tersebut memang bersebelahan dengan kamar mandi. Waktu itu si Lisbeth kan lagi bersiap-siap, lagi touch up lah kalau bahasanya sekarang. Dan waktu itu ketika Martin menemui si Lisbeth di sana, Martin ini mengatakan sesuatu yang cukup membuat Lisbeth ini merasa sedih ya, merasa kecewa lah, dia menangis setelahnya. Pada saat itu Martin memperingatkan Lisbeth untuk tidak mengharapkan hal apapun dari pernikahan yang akan terjadi pada hari itu. Martin juga mengatakan bahwasanya pernikahannya yang terjadi pada saat itu merupakan sesuatu yang dia lakukan demi menyenangkan hati ibunya. Martin bilang dia juga sebenarnya tahu bahwasanya tujuan utama dari bapaknya si Lisbeth ini menjodohkan Lisbeth dengan si Martin itu
hanya satu hal, yaitu karena uang. Jadi intinya si Martin ini sudah tahulah segala sesuatu tentang latar belakang keluarganya si Lisbeth yang sudah hampir bangkrut gitu ya. Kemudian dijanjikan sesuatu oleh ibunya si Martin supaya bisa menyelamatkan keluarganya Lisbeth dari kebangkrutan, dan Martin pun mengatakan pada saat itu bahwa dia bersedia, dia bisa memberikan apa saja yang memang pada saat itu dibutuhkan oleh Lisbeth dan keluarganya supaya keluarga mereka tidak jadi bangkrut, kecuali satu hal, yaitu hatinya. Dan mendengarkan perkataan seperti itu dari calon suaminya sendiri, tentu saja itu membuat hati dan perasaannya si Lisbeth ini kan menjadi hancur ya. Dia sempat menghabiskan waktu beberapa saat untuk menangis sejadi-jadinya di dalam kamar mandi. Waktu itu Lisbeth bilang dia sempat terpikir untuk kabur aja lah dari sini gitu, nggak jadi nikahnya. Cuma setelah dia berpikir ulang bahwasanya dia nggak bisa egois seperti itu, kan dia sudah terlanjur berjanji kepada bapaknya, dia sudah terlanjur berjanji kepada si Anna, ibunya si Martin kan, untuk menjaga si Martin di masa depan. Si Lisbeth ini berpikir bahwa dia tidak boleh egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi ketika dia sudah berusaha untuk menenangkan dirinya, dia berusaha untuk menelan segala sesuatunya gitu ya, dia sudah berdoa kepada Tuhan bahwasanya, ya Tuhan kuatkan saya, kalau memang ini adalah jalan yang harus saya tempuh, ya sudah kuatkan saya gitu. Dan pada akhirnya Lisbeth pun menghadapi apa yang harus dihadapi. Dia menikah di gereja tersebut dengan si Martin gitu ya, disaksikan oleh seluruh keluarga inti mereka. Dan setelah saya menjadi suami istri, si Martin ini langsung membawa si Lisbeth ini untuk kembali ke kota tempat di mana si Martin ini tinggal. Jadi ketika siang mereka menikah di gereja, sorenya mereka langsung pergi ke rumahnya si Martin. Dan selama perjalanan, si Lisbeth ini mengatakan si Martin ini sama sekali tidak mengajak dia bicara. Jadi mereka tuh kayak sama-sama sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan Lisbeth pun belum berani ya waktu itu untuk mengajak si Martin ini bicara, karena dia masih belum tahu kan sebenarnya gimana sih karakteristik Martin yang sebenarnya. Jadi kata si Lisbeth, pada saat itu memang perjalanan terasa sangat panjang ya, karena mereka sama-sama saling diem-dieman meskipun sebenarnya mereka duduk saling bersebelahan. Dan ketika untuk pertama kalinya dia sampai di rumah Martin, rumah yang akan dia tempati nantinya gitu ya, dia cukup terpukau dengan rumah Martin yang memang cukup besar, ternyata halamannya juga luas. Cuma waktu itu lagi-lagi si Lisbeth ini merasa diacuhkan oleh suaminya ketika kemudian Martin ini turun duluan nih dari dalam mobil, kemudian dia jalan sendirian aja masuk ke dalam rumah tanpa terlebih dahulu mengajak si Lisbeth ini bicara. Ya mungkin maksud si Lisbeth kan di basa-basi dulu lah gimana gitu kan, ini loh rumah saya gitu, ayo saya bantu turun, saya kenalin sama orang-orang di dalam gitu. Itu nggak sama sekali, nggak ada basa-basi sama sekali si Martin. Dan karena sudah mulai terbiasa mungkin ya dengan sikap si Martin yang mengacuhkan dia yang seperti itu, si Lisbeth ini ya sudahlah, biarin aja gitu. Jadi pada akhirnya si Lisbeth ini berusaha untuk tetap tegar gitu ya. Dia mau turun dari mobilnya untuk mengikuti si Martin masuk, tapi ketika dia ingin membuka pintu waktu itu, tiba-tiba saja muncul ada seorang pria yang berusia mungkin masih sebayanya dengan si Lisbeth lah, sekitar 18-19 tahun, itu berdiri di depan pintu tempat si Lisbeth yang akan dibuka sama si Lisbeth gitu ya. Ketika itu pria tersebut membantu membukakan, ketika mereka saling pandang gitu. Di sana Lisbeth mengatakan bahwasanya itu pertama kalinya dia melihat seorang pria yang memiliki sepasang mata yang sangat indah. Tapi waktu itu si Lisbeth kan harus jaim ya, maksudnya dia kan belum mengenal siapa pria itu, jadi dia sama sekali nggak mau dan nggak bisa berbasa-basi. Dan menurut Lisbeth, setelah dia berada di rumah tersebut tinggal satu atap bersama si Martin ya, menjadi istrinya seorang saudagar Belanda kaya raya bernama Martin, kehidupan si Lisbeth ini sebenarnya tidak bahagia, karena menurut dia rumah tangga yang dia jalani seolah-olah hanya memiliki satu roda. Jadi selama pernikahan tersebut berlangsung, seolah-olah si Lisbeth ini merasa dia berjuang sendirian untuk mempertahankan rumah tangganya. Mereka jarang sekali bicara, mereka jarang sekali berkomunikasi. Bahkan si Martin ini menghendaki bahwasanya kamar mereka pada saat itu terpisah. Jadi si Martin ini nggak mau tidur satu kamar dengan si Lisbeth. Dan yang lebih menyesalkan adalah si Lisbeth ini sempat tidak disentuh oleh si Martin beberapa minggu di awal-awal pernikahan mereka. Dan pun ketika akhirnya si Lisbeth ini disentuh oleh si Martin, itu pun karena setiap kali si Martin ini sedang mabuk. Banyak hal yang sebenarnya dilakukan Lisbeth kemudian untuk memperbaiki dirinya supaya si Martin ini setidaknya bisalah melirik ke arah dia. Lisbeth ini kan orangnya gak neko-neko ya, dia kepengen menikahnya sekali ya sampai tua, sampai sama-sama meninggal. Tapi pada kenyataannya waktu itu menurut si Lisbeth, si Martin ini sama sekali tidak berubah. Dan dalam situasi yang benar-benar gak enak bagi si Lisbeth antara dia dan juga suaminya, entah kenapa pada saat itu si Lisbeth ini merasa si Maman ini kayak memberikan angin segar gitu kepada si Lisbeth. Jadi setiap kali si Lisbeth ini merasa kesulitan ketika melakukan sesuatu, entah kenapa si Maman itu selalu ada buat dia untuk ngebantuin. Banyak sekali hal-hal manis yang dilakukan Maman untuk si Lisbeth, meskipun memang sebenarnya Lisbeth agak ragu ya
kalau misalkan si Maman itu melakukan hal tersebut karena si Maman juga naksir sama dia. Kalau kata si Lisbeth mah mungkin karena memang si Maman ini sosok orang yang baik aja gitu. Jadi emang sama semua orang itu baik. Tapi justru perbuatan si Maman yang seperti itulah yang pada akhirnya membuat si Lisbeth ini kayak terperangkap oleh perasaannya sendiri. Dan lama-kelamaan si Lisbeth ini kayak mulai menyadari bahwa kok saya kayak kangen ya kalau nggak ngelihat sosok Maman ada di rumah gitu. Kok saya diam-diam suka merhatiin dia ngelakuin sesuatu. Kok saya diam-diam suka gitu kalau misalkan si Maman ini tiba-tiba muncul, memperlakukan saya dengan baik, ngebantuin saya. Dan waktu itu si Lisbeth bilang, apa yang dia rasakan untuk Maman itu perasaan yang sama sekali tidak pernah dia rasakan kepada suaminya. Tapi meskipun begitu, si Lisbeth ini tahu benar bahwa perasaannya salah ya. Karena bagaimanapun dia adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Dan bagaimanapun dia tahu bahwasannya hubungan si Martin dan juga si Maman ini cukup dekat seperti seorang teman. Jadi dia nggak mungkin berada di tengah-tengah dari kedua orang pria ini kemudian menimbulkan masalah. Jadi waktu itu si Lisbeth ini berusaha untuk membunuh perasaan yang ada di dalam hatinya. Dan waktu itu setiap kali si Maman ini muncul di hadapan dia untuk memberikan sebuah bantuan atau pertolongan gitu tanpa diminta, itu si Lisbeth sudah mulai memasang jarak gitu. Sampai suatu hari si Lisbeth ini memutuskan untuk memberikan teguran yang cukup keras kepada si Maman supaya si Maman ini nggak sok tahu dengan apa yang selalu si Lisbeth lakukan. Dan pada saat itu si Lisbeth ini sempat ngebentak si Maman supaya udah deh kamu jangan sok tahu dan urusan saya. Sana nggak usah ngebantuin saya kalau saya nggak minta tolong gitu. Tapi anehnya ketika si Lisbeth ini selesai marah-marahin si Maman, meminta si Maman ini untuk ngejauh dari kehidupan dia ya, setelahnya dia malah nangis sesenggukan sendirian. Jadi si Lisbeth ini kayak ngerasa sakit hati sendiri dengan apa yang dia katakan. Hingga di suatu hari ketika si Maman ini mulai menjauhi si Lisbeth sesuai dengan keinginan yang Lisbeth utarakan sebelumnya kan, Lisbeth ini mengalami sebuah pertengkaran yang cukup hebat dengan si Martin, karena pada saat itu kalau menurut si Lisbeth ini tidak sengaja menumpahkan kopi yang dia bawakan untuk suaminya waktu itu ke atas kemeja yang akan dipakai oleh suaminya bekerja. Waktu itu sebenarnya niatnya si Lisbeth itu baik, dia pengen melayani suaminya gitu kan, sebelum berangkat kerja pengen nyoba bikinin kopi, tapi ternyata ya terjadilah insiden tersebut yang pada akhirnya memancing kemarahannya si Martin. Dan Lisbeth sendiri nggak tahu kenapa ya si Martin itu setiap merasa marah kepada si Lisbeth dia selalu main tangan. Apapun barang-barang yang ada di sekitarnya itu selalu dijadikan Martin sebagai alat untuk memukuli si Lisbeth. Dan di hari tersebut di dalam kamarnya si Martin ya, karena kan memang posisinya waktu si Lisbeth masuk ke dalam kamarnya Martin untuk memberikan kopi tersebut, Lisbeth itu awalnya ditampar sampai kemudian dia jatuh tersungkur di lantai. Kemudian karena kemarahannya belum mereda kan, si Martin ini mengambil sebuah tongkat kayu yang memang biasa si Martin pakai untuk membantu dia berjalan kan. Pada saat itu tongkat tersebut dipukulkan ke badannya si Lisbeth ini berkali-kali. Dan Lisbeth yang biasanya hanya diam, dia berusaha untuk meredam suaranya ya setiap kali dia dipukuli oleh suaminya. Waktu itu mungkin merasa sudah rasa sakitnya sudah keterlaluan, sampai pada saat itu dia nangis jadi-jadinya sampai minta-minta ampun gitu supaya suaminya itu berhenti mukulin dia. Dan secara mengejutkan pada saat itu dia mendengar suara Maman muncul dari belakang punggungnya dia. Waktu itu dia bilang, Tuan Martin berhenti, Tuan Martin berhenti. Dan waktu itu si Maman ini menarik tangannya si Lisbeth, dia menarik sampai si Lisbeth ini keluar dari pintu, kemudian berbisik ke Lisbeth, Madam ke halaman belakang dulu, sembunyi di sana biar saya tenangkan Tuan Martin dulu gitu. Dan waktu itu si Lisbeth ini menurutlah dengan apa yang dikatakan oleh si Maman kan, dia diantarkan oleh salah seorang ART perempuan yang bekerja di rumah saat itu juga untuk menenangkan diri sebentar ke halaman belakang. Sementara si Maman ini menenangkan si Martin di dalam kamar. Dan waktu si Lisbeth ini duduk di halaman belakang, dia kan nangis ya, dia kayak ya ampun, nasib saya kok begini banget, dari kecil ditinggal ibu, kemudian dibesarkan oleh seorang ayah yang pemabuk dan penjudi, kemudian punya suami yang ringan tangan juga yang gampang marah. Kenapa nasib saya seperti ini gitu. Dia menangisi nasibnya sendiri sambil megangin tangan dia yang kerasa sakit, dipukulin. Jadi badan dia waktu itu biru-biru, muka dia udah merah semua gitu kan. Dia kan kulitnya putih ya, jadi kalau habis dipukul kan pasti kelihatan banget. Dan gak lama jaraknya sekitar setengah jam kemudian datang seorang ART perempuan ke arah Lisbeth yang menghampiri Lisbeth sambil membawa sebaskom air hangat dengan handuk. Waktu itu ART tersebut menyuruh si Lisbeth untuk mengompres lebam yang ada di badannya supaya nggak terlalu ngenyut madam gitu kan. Kemudian si Lisbeth ini bercerita bahwa ketika dia mengompres luka-lukanya, lebam-lebam yang ada di badannya, yang ada di lengannya, waktu itu dia tuh nggak bisa berhenti nangis gitu. Jadi dia kayak ngompres tapi
Sambil gitu tuh dia berusaha untuk ketawa gitu, dia berusaha untuk kelihatan tegar gitu di depan ART perempuannya. Jadi dia sampai, aduh maafin saya ya, saya nggak bisa berhenti nangis, maafin saya gitu. Sampai dia minta maaf sama ART tersebut karena dia nggak bisa memberhentikan air matanya itu, dia udah nggak bisa. Dan pada saat itu ART tersebut menjawab, nggak apa-apa madam, madam nangis aja sepuas-puasnya. Karena saya disuruh menunggu madam sampai madam merasa tenang, nanti madam istirahat sebentar di kamar tamu. Dan ketika mendengarkan ucapan tersebut kan si Lisbeth ini langsung bertanya kan kepada ART tersebut, memang kamu diperintahkan oleh siapa? Dan pada saat itu ART tersebut menjawab, saya diperintahkan oleh Mas Maman. Dan mendengar nama Maman disebutkan sebagai salah seorang yang menyuruh ART tersebut menenangkan si Lisbeth yang sedang sedih kan, yang sedang menangis di halaman belakang. Hatinya si Lisbeth itu kayak apa ya? Kayak luruh seketika gitu. Semua tembok yang berusaha dia bangun di dalam hatinya untuk mencegah perasaannya tumbuh semakin luas gitu ya terhadap si Maman itu kayak roboh aja gitu seketika. Dan waktu itu dia sempat menoleh ke arah belakang, ke arah dapur di mana di situ ada jendela. Di sanalah dia sempat melihat sosok si Maman ini berdiri di ujung gitu ya, kayak ngintip gitu. Dia berusaha bersembunyi tapi sebenarnya bagian separuh wajahnya itu masih kelihatan gitu sama si Lisbeth. Dan di sanalah si Lisbeth yakin bahwa oh iya ternyata memang benar si Maman yang menyuruh ART tersebut menenangkan si Lisbeth. Dan selepas kejadian tersebutlah si Lisbeth ini merasa bahwasanya dia berhak untuk bahagia ya. Selama ini dia selalu memikirkan bagaimana caranya membahagiakan orang lain, tapi saat itu dia menuntut dirinya sendiri bahwasanya kamu juga berhak bahagia loh Lisbeth. Dan menurut Lisbeth pada saat itu hanya ada dua orang yang pernah benar-benar peduli ya secara tulus kepada Lisbeth. Yang pertama adalah almarhumah ibunya dan yang kedua adalah Maman. Jadi setelah kejadian tersebut Maman ini sudah memiliki tempat yang amat sangat spesial di hatinya si Lisbeth. Dan karena hal tersebutlah akhirnya si Lisbeth ini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang amat sangat nekat. Karena pada saat itu si Lisbeth tahu si Maman ini bisa membaca, sekalipun Maman hanyalah seorang pekerja statusnya. Waktu itu Lisbeth tahu Maman ini bisa baca karena dia pernah melihat Maman ini membaca sebuah buku biografi gitu. Ketika dia selesai bekerja ya, dia duduk di teras depan terus dia ngebaca buku tersebut. Dan Lisbeth ini melihat secara diam-diam dari jendela kamar dia sambil minum teh gitu. Jadi dia ngeliatin Maman dari jendela sambil minum teh. Dari sana si Lisbeth tahu. Dan karena dia tahu si Maman ini bisa baca gitu ya, bisa tulis, ini Lisbeth ini memutuskan untuk mengirimkan sebuah surat cinta kepada si Maman. Dan seperti yang sudah kalian dengar juga melalui cerita dari sudut pandangnya si Maman, bagaimana isi surat cinta dari si Lisbeth pada saat itu, bahwasanya si Lisbeth mengutarakan dia menyukai Maman sejak pertama kali mereka bertemu dan berharap bahwasanya kedepannya mereka bisa sama-sama gitu ya. Dan Lisbeth ini mengatakan bahwasanya dia sebenarnya tidak mengharapkan hal apapun dari balasan surat yang mungkin akan diberikan oleh si Maman. Jadi Lisbeth ini hanya ingin menuliskan, mengutarakan isi hatinya pada saat itu supaya Maman tahu dan dia nggak mau memaksakan Maman untuk membalas perasaannya sama sekali. Tapi setelah menerima surat tersebut, keesokan harinya sampai 3 hari berturut-turut si Maman ini nggak masuk kerja. Dan sebenarnya itu membuat si Lisbeth ini merasa cukup cemas ya, karena dia takut terjadi sesuatu sama si Maman. Karena Maman ini sama sekali nggak memberikan alasan apapun nih kenapa dia bolos bekerja. Dan ketika si Maman kembali bekerja, 3 hari kemudian kan dia masuk, si Lisbeth ini mulailah merasa bahwasanya si Maman ini mulai berubah dengan si Lisbeth, dari sikapnya, dari bagaimana si Maman ini berhadapan dengan si Lisbeth. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh si Maman ini yang seolah-olah menggambarkan dia sedang berusaha untuk menghindari si Lisbeth. Lisbeth bahkan mengatakan setiap kali mereka bicara gitu ya, si Maman ini nggak pernah mengangkat wajahnya sama sekali untuk melihat ke arah si Lisbeth. Jadi secara tidak langsung si Lisbeth ini merasa kayak, oh ya sudah, berarti Maman memang tidak memiliki perasaan yang sama dengan saya. Berarti Maman memang tidak menginginkan saya untuk berada di dalam kehidupannya. Dan Lisbeth bilang meskipun pada saat itu dia merasa sedih ya, tapi karena memang sejak awal dia sudah mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk gitu kan, jadi ya sudah, dia nggak ngerasa terlalu kecewa-kecewa amat. Lisbeth pun mulai melupakan keinginannya untuk bersama dengan si Maman ya. Dia mulai melepaskan perasaannya pelan-pelan, meskipun sebenarnya kalau menurut Lisbeth waktu itu dia belum bisa sepenuhnya move on lah. Dia masih sering memperhatikan si Maman ini secara diam-diam dari jendela kamarnya gitu ketika si Maman ini sedang bekerja di halaman, meskipun sama sekali dia tidak mau
dia tidak mau memaksakan Maman ini untuk berhadapan dengan dia gitu, karena dia tahu mungkin rasanya tidak akan nyaman bagi si Maman. Dan di dalam proses tersebut, dalam proses si Lisbeth ini sudah berusaha untuk menjauh, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada saat itu pagi-pagi sekali ya, ketika si Martin ini harusnya dia berangkat bekerja, justru pada saat itu dia mengetuk pintu kamarnya si Lisbeth kan, Lisbeth yang baru selesai mandi, baru selesai berpakaian dandan lah gitu, kemudian kan keluar karena dia dipanggil. Dan secara mengejutkan, ketika si Lisbeth ini muncul dari balik pintu tanpa bilang apa-apa, si Martin ini langsung narik tangannya si Lisbeth dengan kasar dan membawanya ke dalam ruang kerjanya si Martin. Dan di dalam ruangan kerja tersebut si Lisbeth ini diinterogasi. Secara mengejutkan si Martin ini mempertanyakan mengenai surat cinta yang pernah dikirimkan oleh si Lisbeth kepada si Maman. Jadi waktu itu si Martin ini memastikan kepada si Lisbeth, benar nggak kamu pernah mengirimkan surat cinta sama si Maman? Ada orang nih ngomong sama saya. Meskipun pada saat itu si Martin nggak mengatakan siapa orang tersebut. Dan pada saat itu si Lisbeth jujur merasa bingung ya, dia harus berbuat seperti apa. Karena dia tahu ketika dia jujur itu akan membahayakan si Maman gitu. Begitu juga ketika dia berbohong, itu juga nantinya akan tetap membahayakan si Maman. Jadi pada saat itu ya satu-satunya jalan yang bisa dia lakukan hanya diam. Dan di saat si Lisbeth ini memutuskan untuk diam, sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi kirinya si Lisbeth ya. Jadi suaranya tuh kayak menggema di dalam ruangan. Plak! Dan si Lisbeth kan cuma bisa nangis ya, menahan rasa sakit. Kemudian dia juga nggak bisa berbuat apa-apa saat itu. Dia benar-benar berniat untuk mengunci mulutnya sama sekali. Dia nggak mengeluarkan sepatah kata apapun karena dia takut nanti dia salah ngomong gitu kan. Dan gak lama setelahnya si Lisbeth ini dikejutkan lagi dengan kemunculan si Maman yang juga ikut masuk ke dalam ruangan tersebut menemui si Martin. Martin tetap mempertanyakan hal yang sama kepada si Maman. Bener gak kamu menerima surat cinta dari si Lisbeth? Ngomong sama saya nih. Dan waktu itu si Lisbeth juga gak tahu apa yang ada di dalam pikiran si Maman kan. Cuman si Lisbeth ini hanya berharap bahwasanya hal tersebut cepat-cepat berlalu. Dan jika memang hukuman tersebut harus dia dapatkan, ya sudah, saya rela menerima. Dan mungkin karena si Martin ini kesel ngelihat si Lisbeth yang gak bisa berhenti menangis gitu kan. Dia cuman diem, ditanyain diem, dibentak diem gitu kan, dipukul juga diem. Dan akhirnya si Martin ini mengambil sebuah senapan yang tergantung di dinding ruangan kerja, kemudian ditembakkan di atas langit-langit. Waktu itu menurut si Lisbeth, ketika mendengar suara tembakan tersebut, itu adalah suara tembakan yang pertama kali dia dengar di dalam hidupnya dalam jarak yang sangat dekat. Jadi waktu itu si Lisbeth kan menjerit histeris sambil nutup kedua telinganya karena dia ngerasa kaget. Dan belum cukup sampai di sana, ketika sudah selesai menembakkan satu peluru ke arah langit-langit, si Martin ini kemudian mengarahkan ujung senapan yang dia pegang itu ke arah keningnya si Lisbeth. Dan pada saat itu kalau menurut si Lisbeth, dia udah pasrah deh. Dia udah pasrah kalau memang si Martin ini sudah benar-benar nekat pengen ngebunuh dia dengan senapannya pada saat itu karena si Lisbeth nggak mau jujur. Tapi kemudian tidak lama sebelum si Martin ini sempat menarik pelatuknya ya, si Maman ini membuka suara. Dan apa yang dikatakan oleh Maman selanjutnya itu sangat mengejutkan si Lisbeth. Dia nggak menyangka bahwasanya pada saat itu si Maman memutuskan untuk berbohong demi menyelamatkan dirinya. Jadi waktu itu si Lisbeth mendengar bahwasanya si Maman membuat sebuah pengakuan bahwa dialah yang selama ini sudah menggoda Lisbeth, bahwa selama ini dialah yang sudah lebih dahulu menulis surat-surat cinta kepada si Lisbeth. Bahwasanya si Lisbeth sebenarnya tidak pernah meladeni perasaan si Maman, tapi si Mamannya aja yang terus-terusan ngejar-ngejar si Lisbeth. Dan waktu itu si Lisbeth berusaha untuk menolak pernyataan tersebut ya. Dia nggak mau si Maman bohong karena itu akan sangat berbahaya kan bagi si Maman. Cuman waktu itu si Maman sempat melirik ke arah dia, melototin si Lisbeth kayak memberikan isyarat untuk udah kamu diem, ini urusan saya. Dan karena mendengar pengakuan dari Maman tersebut, si Martin ini sangat marah ya. Dia menurunkan senapannya dari depan wajahnya si Lisbeth memang pada saat itu, dan fokusnya langsung berpindah kepada si Maman. Mereka sempat berantem di sana, sempat adu argumentasi bahwasanya si Maman ini menyalahkan si Martin karena selama ini sudah tidak memperdulikan si Lisbeth sebagai seorang istri. Kemudian si Martin juga menyalahkan si Maman, kenapa kamu kok berani-berani ngegoda istri orang gitu kan. Hingga ketika si Martin ini mungkin merasa terdesak dalam argumentasi tersebut, dia melakukan sesuatu yang cukup kasar kepada si Maman. Jadi waktu itu dia keluar dari meja kerjanya kan, kemudian dengan tenaganya yang cukup kuat, karena waktu itu kan badannya si Martin itu kan gede ya, dia narik kerah bajunya si Maman, kemudian menyeretnya sampai ke halaman belakang. Dan setelah sampai di halaman belakang, si Maman ini didorong sampai jatuh di atas rumput. Kemudian si Lisbeth ini mengikuti kan, dia lari mengikuti si Martin sambil jerit-jerit manggil, Martin jangan, Martin berhenti gitu. Cuma ya Martin gak ganggu Bris sama sekali. Sampai ketika terakhir
si Martin ini menodongkan senapan tersebut ke arah si Maman yang ada di hadapannya gitu ya. Si Lisbeth ini masih berusaha untuk menarik tangannya si Martin, maksudnya udah berhenti, jangan melakukan hal yang bodoh. Sampai si Lisbeth ini sempat bilang, enggak, si Maman bohong, sebenarnya saya yang ngirim surat itu, saya yang salah gitu. Cuma sekali lagi waktu itu si Maman menolak hal itu semua, kayak seolah-olah memang sengaja memprovokasi Martin supaya kemarahannya itu hanya ditujukan kepada si Maman gitu ya. Maman sempat bilang bahwa enggak, madam bohong. Dan tentu saja si Martin semakin marah ya ketika mendengar si Lisbeth berusaha ngebantuin si Maman, kemudian si Maman berusaha untuk ngebelain si Lisbeth. Ini siapa yang benar, siapa yang harus saya percaya gitu, mungkin kan pikirannya si Martin. Jadi waktu itu si Martin yang mungkin tidak mau dibuat galau dengan perasaannya sendiri, dia ngedorong si Lisbeth yang waktu itu berusaha untuk menarik tangannya gitu ya, mencegah dia supaya tidak menembak si Maman waktu itu. Jadi setelah istrinya jatuh, senapan tersebut lagi-lagi diarahkan lurus ke arah si Maman, dan tanpa basa-basi, tanpa memberikan waktu si Maman ini untuk bicara lebih banyak, si Martin pada akhirnya menarik pelatuknya dan menembak si Maman yang pertama di bagian leher sebelah kanan di belakang telinga. Dan pada saat itu si Lisbeth tentu saja menjerit histeris ya ketika melihat darah kemudian mengucur deras dari lehernya si Maman. Dia berusaha memanggil Maman kan, Maman gitu kan. Kenapa kamu melakukan hal ini? Cuma ketika si Martin lagi-lagi mendengar istrinya menyebut nama pria lain, mungkin kan dia kembali merasa kesal. Dia tidak lagi memberikan kesempatan si Maman ini untuk berdiri di hadapannya dalam keadaan hidup. Jadi waktu itu untuk kedua kalinya si Martin ini kembali menarik pelatuknya, dan kali itu dia mengarahkan tembakannya ke bagian dadanya si Maman. Dan Lisbeth melihat benar bagaimana pada saat itu si Maman ini ambruk jatuh, badannya yang sudah tidak bernyawa di atas rumput. Dan ketika si Lisbeth ini mendapati kenyataan bahwasanya di hadapannya Maman meninggal dunia akibat kecerobohan yang Lisbeth buat sebelumnya, pada akhirnya si Lisbeth ini mungkin tidak kuat menanggung semuanya, dia pun pingsan di tempat. Dan itulah keseluruhan cerita dari dua insan, yaitu Maman dan juga si Lisbeth. Bertemu atau tidaknya mereka, kemudian setelah mereka meninggal dunia, biarkan itu menjadi kehendak semesta ya. Kita sebagai manusia tidak bisa mengatur apa yang harus terjadi dan apa yang tidak harus terjadi. Biarkan semesta bertindak sesuai dengan kehendak Sang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengirimkan doa-doa terbaik kita kepada mereka berdua, agar Maman dan si Lisbeth ini bisa sama-sama saling melepaskan, mengikhlaskan perasaan yang masih nyangkut nih di hati mereka masing-masing, dan pada akhirnya bisa segera berpulang dan melebur bersama ruh sejati mereka di rumah Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you Maman, see you Lisbeth. I love you. We love you.